Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhan nas, ayyuhal muslimun wal muslimat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimah Li'amatil Ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah subhanahu wa ta'ala, dari kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita pada penjelasan surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhaakumut takatsur. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah
ay ashghalakum. Alha, lafaz alha maknanya adalah ashghala. Ashghala itu maknanya adalah melalaikan atau menyibukkan. At-takatsur di sini dia sebagai fa'ilnya, domir kum itu sebagai maf'ul bihnya, alha ini sebagai fi'ilnya. Sehingga alhaakumut takatsur maknanya adalah at-takatsur itu melalaikan kalian. At-takatsur itu menyibukkan kalian. Wa ja'alakum tamduna fi hadhil hayati fi ghaflatin mustamirratin. Bahwasanya yang namanya at-takatsur itu menyebabkan kalian menjalani kehidupan ini dengan penuh kelalaian yang terus-menerus. Kita akan lihat makna at-takatsur. Sekarang apa itu makna dari at-takatsur? At-takatsur ay talabu ma yatakatsarun nasu bihi. Yang namanya at-takatsur adalah menginginkan, mengharapkan, mencari perkara-perkara yang manusia biasa bermegah-megahan dengan hal tersebut, berbangga-bangga dengan hal tersebut. Min malin berupa harta benda. Manusia mereka senang, berbangga-bangga, bermegah-megahan di hadapan orang lain. Kapan itu? Tatkala mereka memiliki harta yang banyak. Jarang orang yang hartanya sedikit, orang yang hartanya pas-pasan, apalagi sampai kekurangan hartanya, kemudian dia membanggakan dirinya. Kalau sampai ada memang keterlaluan ya, kebangetan. Sudah miskin, membanggakan dirinya. Membanggakan di sini maksudnya dia menyombongkan dirinya, padahal dia nggak punya harta. Kebanyakan orang-orang yang membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, bermegah-megahan dengannya, itu orang-orang yang memiliki harta benda atau yang banyak memiliki harta benda. Wa tijaratin, dan juga perdagangan. Orang kalau memiliki perdagangan yang sukses, itu biasanya dia akan membanggakan perdagangannya tadi di hadapan yang lainnya. Tatkala teman-temannya mereka ini tidak sukses dalam perdagangan, sedangkan dia menjadi pedagang yang sukses, maka dia akan membanggakan dirinya lantaran perdagangannya tadi. Wa masakin, dan juga tempat tinggal. Orang kalau memiliki rumah yang megah, rumah yang mewah, itu dia akan membanggakan dirinya dengan keberadaan rumahnya tadi. Kalau sampai ada yang punya gubuk reot, terus kemudian dia membanggakan dirinya, gak tahu diri ya. Sudah rumahnya gubuk reot, tapi dia seakan-akan kayak presiden yang memiliki istana yang besar. Nah,
kalau dia berbahagia dengan rumah tersebut, nggak apa-apa. Dia rumahnya gubuk reot, tapi dia merasa ayem, merasa berbahagia dengan rumahnya seperti ini, nggak apa-apa. Tapi ini permasalahannya bukan itu, membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya. Biasanya ini pada orang-orang yang memiliki rumah yang megah. Wa markubatin, dan markubat. Markubat itu kendaraan yang ditunggangi, yaitu kendaraan. Orang kalau sudah punya kendaraan yang mewah, Fortuner, Pajero misalkan, itu bangga dengan itu semua. Jarang orang punya sepeda ontel tok kemudian dia menyombongkan dirinya. Nah, wa waladin, dan juga keturunan. Biasanya seseorang kalau mempunyai keturunan yang sukses-sukses, anaknya jadi pejabat ini, pejabat itu, menempati posisi-posisi terpenting dalam pemerintahan, bangga, masya Allah, luar biasa. Cerita ke sana kemari, anak saya itu loh, pokoknya saya nggak ada lawan. Nggak ada yang lawan itu, sukses, pekerjaannya saja, kelas tinggi, ini berbangga-bangga dengan keberadaan anaknya. Wa ghairi dzalika mimma yuqsadu minhu mukatsiratu kulli wahidin lil akhar. Dan dari perkara-perkara yang lain yang mana seseorang bisa berbangga diri di hadapan yang lainnya dengan hal tersebut. Seperti titel misalkan. Ada orang terkadang titelnya lebih panjang dari namanya. Ya kan? Namanya cuma Asep, berapa kata itu? Berapa huruf itu? Asep 4 huruf. Titelnya Kiai Haji, Profesor Doktor Asep, terus ke sananya MA, LC dan lain-lain. Berapa itu sudah? Kiai sudah 4, Haji 48, Profesor berapa, Doktor berapa, MA dan lain sebagainya. Padahal namanya cuma Asep. Wah, bangga dia ketika terpampang namanya dengan embel-embel titelnya itu tadi. Wah, dia bangga sekali. Dia merasa megah dengan titelnya ini tadi. Ini namanya at-takatsur. Azghalakum hadza takatsuru amma khuliqtum li ajlihi. Berbangga-bangga ini tadi menjadi sebab kalian ini lalai dari inti diciptakannya kalian. Wa ujibtum litahqiqihi, dan kalian lupa untuk merealisasikan tujuan diciptakannya kalian. Wa huwa ibadatullah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Perhatikan kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat ini, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, kemudian ditempatkan di muka bumi ini. Tujuannya adalah, hikmahnya adalah
agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jangan lupa ini. Ya, jangan lupa tujuan diciptakannya kita. Kalau kita keluar dari ini semua, kita lupa tujuan diadakannya kita, maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang sengsara. Dan ketahuilah, ada perkara-perkara yang menyebabkan kita lupa dari tujuan diciptakannya kita, yaitu at-takatsur ini tadi. Berbangga-bangga, bermegah-megah dengan harta benda, dengan kedudukan, dengan tempat tinggal, dengan kendaraan, dengan titel, dengan anak yang kita miliki. Ini semua akan menyebabkan kita semua lalai dari tujuan diciptakannya kita semua, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, berarti kita hidup hanya untuk sholat, berarti hidup kita hanya untuk puasa saja, berarti kita hidup hanya untuk bersedekah saja, haji saja, nggak boleh bergaul, nggak boleh mencari nafkah, nggak boleh untuk kemudian bekerja, kan hanya untuk beribadah. Berarti Anda belum paham makna ibadah. Berarti Anda mempersempit makna ibadah. Kalau ada seseorang menganggap yang namanya ibadah kepada Allah itu sebatas sholat, sebatas puasa, sebatas zakat, haji, maka berarti ini orang belum memahami makna ibadah yang sebenarnya. Seakan-akan yang namanya mencari nafkah, kerja, itu bukan ibadah, seakan-akan. Sehingga ketika ada orang menyebutkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku, dia menolak. Masa urip kok cuma untuk ibadah? Lah kapan kita mau bergaul? Kapan kita mau berinteraksi dengan tetangga? Kapan kita akan menjadi makhluk yang sosial? Sempit dia memberi makna ibadah. Padahal ibadah ini diterangkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'al adz-dzahirati wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Allah cinta kalau ada laki-laki yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya. Berarti mencari nafkah ibadah bukan? Ibadah. Kenapa? Karena Allah cinta. Allah nyatakan dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum min ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang namanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Yang namanya suami ini adalah pemimpin bagi istrinya. Yang namanya bapak, yang namanya seorang ayah, ini adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Maka mohon maaf wahai para wanita, para ibu-ibu, para ummahat,
Jangan sampai Anda merasa sebagai pemimpin di keluarga, akhirnya menyepelekan suami Anda. Anda akan berdosa. Kenapa berdosa? Menyelisihi ayat. Ayat menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu pemimpin bagi yang namanya wanita. Yang namanya suami itu pemimpin bagi istrinya. Yang namanya ayah itu pemimpin bagi istri dan anaknya. Kemudian ada wanita kepengin jadi pemimpin, bapaknya yang diatur. Loh, kok bisa? Karena wanita ini ternyata bos besar. Dia punya usaha. Sedangkan suaminya kerjanya biasa-biasa saja. Yang lebih kaya istrinya, terkadang ada ya. Terkadang ada seorang istri sebelum menikah dia memang sudah diberi usaha sama orang tuanya. Ketika menikah usahanya juga tambah maju. Sedangkan suaminya ya pekerja biasalah. Atau mungkin ya petani lah mungkin suaminya. Ingat, kalaupun ada istri yang seperti ini, tidak boleh bagi istri kemudian dia berupaya menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, kemudian menjadikan suami itu justru orang yang dia pimpin. Tidak boleh. Dan yang namanya suami, perhatikan para suami, tidak boleh bagi suami ketika istrinya memiliki usaha sendiri, memiliki penghasilan sendiri, kemudian suami meminta hasil dari usaha istrinya. Tidak boleh. Jangan jadi laki-laki yang cengeng. Ini nanti kalau ada laki-laki seperti ini akan diremehkan oleh istrinya. Laki-laki kok minta sama istrinya dari hasil usahanya istrinya, nggak boleh. Beda kalau istrinya memberikan kepada dia, beda. Silahkan Pak, pakai ini untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala misalkan. Silahkan Pak, pakai ini untuk kebutuhanmu misalkan. Nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sang suami ini minta kepada istrinya, Bu, saya mau pergi ke suatu tempat, tapi saya nggak punya uang. Kamu kan usahanya lancar kan? Coba saya minta uangmu. Ini jangan, ya, jangan. Kalau ada suami seperti ini dan kemudian nanti istrinya mengatur dia, ya jangan kemudian nyalahkan istrinya. Lalu dianya salah. Dia sebagai suami harusnya dia yang ngasih kepada istrinya, tiba-tiba ini dia minta. Nggak boleh. Ya, yang namanya suami, maka dialah yang bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarganya, atas nafkah anak dan istrinya. Begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dan min ba'din. Ba'dahu min ba'din. Di mana laki-laki ini diberi keutamaan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ba'din, atas yang lainnya, yaitu atas istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, perhatikan, dan dengan sebab harta yang mereka nafkahkan untuk keluarganya. Lafadznya min amwalihim, domir hum, berarti kembalinya untuk laki-laki, bukan amwaliha. Bukan kembalinya ke amwaliha, hartanya sang perempuan, bukan. Tapi hartanya laki-laki.
Ini bukan berarti ayat menunjukkan perempuan haram untuk kemudian memiliki usaha. Oh tidak. Boleh seorang wanita memiliki usaha, boleh. Asalkan usaha yang tidak menyebabkan dia harus keluar dari rumahnya yang menjadikan dia terfitnah di luar. Atau kalau dia harus keluar, dia bisa untuk kemudian menjaga dirinya untuk tidak terfitnah dengan keadaan yang ada. Misalkan dia sebagai pengajar di suatu pesantren, kan dia keluar dari rumahnya, tapi aman, tidak kemudian campur baur dengan yang lainnya. Nah, sehingga jangan sempit kita memaknai yang namanya ibadah. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya, bertetangga, itu semua diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah cinta dan ridho terhadap perkara tersebut. Sehingga itu namanya ibadah. Kemudian yang namanya ibadah itu bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan. Tidak hanya perbuatan saja, ucapan ini juga bisa termasuk daripada yang namanya ibadah. Memberi nasihat kepada istrinya, memberi nasihat kepada anak-anaknya, ini ibadah dengan ucapan kita. Nah, memberikan nasihat kepada tetangganya, ini namanya ibadah dengan ucapan. Mengajak orang kepada kebaikan, menegur orang dari berbuat kemungkaran, ini namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan az-zahirah wal batinah, terkadang juga yang namanya ibadah itu sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak apa? Yang ada di dalam hati. Ya, yang ada di dalam hati. Ini adalah sesuatu yang tidak nampak. Hati ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala hati ini memiliki niat yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik, berarti hati ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam hati kita itu ada penyakit hasad, dengki, penyakit kibir, penyakit sombong, berarti hati kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang namanya pendengaran, yang namanya basar, penglihatan, wal fuad, fuad itu hati. Yang namanya hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin wal muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai yang namanya harta benda, perdagangan, tempat tinggal, kendaraan, anak, kedudukan, jabatan, titel, dan yang lain sebagainya, yang mana manusia bisa berbangga-bangga dengan itu semua, jangan sampai itu semua melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza halu katsirin minan nas. Kebanyakan manusia mereka itu terlalaikan dengan hal tersebut. Ya, kalau orang sudah hartanya banyak, kalau orang sudah perdagangannya besar, kalau orang sudah tempat tinggalnya megah, kalau orang kendaraannya mewah, anak-anaknya semuanya berhasil dalam urusan duniawiyahnya, titelnya banyak, jabatannya tinggi, biasanya ini melalaikan dia
dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang semakin pelit tatkala dia semakin kaya. Merasa eman kalau untuk mengeluarkan harta. Kenapa? Merasa dia itu sudah jerih payahnya, banting tulangnya sudah lama. Kemudian kok harus dikeluarkan untuk orang lain. Bahkan mereka menganggap kalau harta saya infakkan untuk orang lain, ya enak orang lain. Mereka nggak panas perih begitu, tiba-tiba cuma menerima hartanya saya. Padahal seandainya dia tahu harta yang dia miliki itu tidak mutlak semuanya milik dia. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Kalau dia mengetahui ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak mengetahuinya, maka yang terjadi seperti itu. Dia merasa bahwasanya harta yang dia miliki itu mutlak miliknya dia, tidak boleh kemudian diterima atau dinikmati oleh yang lainnya. Wal iyadu billah. Insaghalu bima khuliqa li ajlihim amma khuliqu hum li ajlihi wa huwa ibadatullah. Maka manusia kebanyakannya mereka itu terlalaikan, terlupakan dengan perkara-perkara yang memang perkara itu diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Allah menciptakan anak untuk kalian. Allah menciptakan harta benda yang ada untuk manusia. Allah nggak butuh, ya. Allah nggak butuh anak. Allah tidak butuh yang namanya rumah megah. Allah nggak butuh yang namanya kendaraan mewah. Allah siapkan itu semua yang ada di dunia ini untuk kalian manusia. Tapi ingat, yang sudah Allah siapkan untuk kalian itu jangan melalaikan kalian dari tujuan inti diciptakannya kalian, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan inti kalian diciptakan adalah beribadah kepada Allah. Bukan tujuan kalian diciptakan adalah untuk memiliki harta, bukan. Kenapa? Karena harta-harta ini memang sudah Allah ciptakan untuk kalian. Gak usah khawatir begitu loh. Allah ciptakan harta untuk kalian. Bukan kalian diciptakan untuk memiliki harta ini, enggak. Loh, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut semua hartamu, Allah bisa. Ketika kalian jungkir balik, bekerja sekuat tenaga, dan Allah menghendaki kamu nggak mendapat rezeki, atau rezekimu sedikit di hari itu, bisa. Demikian juga tatkala ada orang yang kerjanya santai begitu, tapi ternyata Allah berikan rezeki banyak pada dia, bisa. Kenapa? Karena semua itu Allah ciptakan untuk manusia. Ada yang diberi sedikit, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedang. Lah, yang seperti ini jangan kalian merasa hidup untuk mendapatkan ini tadi, jangan, karena ini sudah disiapkan untuk kalian. Tapi kalian diciptakan untuk ibadah. Yang ini tadi gunakanlah untuk membantumu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bukan malah kemudian yang sudah disiapkan untuk kalian malah melupakan kalian dari beribadah kepada Allah. Jangan seperti itu. Bisa difahami? Nah, ini kebanyakan manusia lalai. Mereka berebut untuk mendapatkan sesuatu yang memang sudah dibagi-bagi oleh Allah untuk mereka, tapi mereka melupakan perkara ibadah yang merupakan tujuan inti diciptakannya manusia itu tadi. Hatta zurtumul maqabir ay istamarrat halukum fi hadal insyghal.
Makna daripada hatta zurtumul maqabir adalah istamarrat halukum, keadaan kalian istamarrat terus menerus fi hadzal insyihal, pada kelalaian ini, wa hadzal lahwi hatta muttum wa udkhiltum al kuburu. Ternyata ada orang-orang yang keadaannya terus menerus lalai sampai kelalaiannya ini terbawa sampai dia mati, sampai dia dimasukkan di dalam kubur. Naudzubillah min dzalik. Bahasanya ini orang nggak tobat-tobat. Dikasih tahu, ini loh harta benda itu akan kamu tinggalkan. Cari harta benda itu ya sesuai dengan kadar kemampuan. Jangan waktunya semua dihabiskan untuk harta benda. Ibadah kepada Allah jangan lupa. Nggak peduli dia, nggak ngurus. Ya, nasihat-nasihat yang seperti itu nggak terpakai sama dia sampai dia meninggal dunia, sampai dia dimasukkan ke liang lahat. Dia berangan-angan bahwasanya dengan harta benda yang banyak tadi akan mampu menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya dia terus-menerus terlalaikan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dimasukkan ke dalam kubur. Wahia halu katsirin minan nas, dan inilah keadaan mayoritas manusia. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatajidul wahida minhum fi lahtin wara'ahunal hunatakatur hatta yamut. Engkau akan mendapati salah seorang di antara mereka itu terus berambisi untuk yang namanya bermegah-megahan hatta yamut, sampai dia mati. Wa min thamma yudraju fi qabrihi, dan karena itulah dia akan dimasukkan di dalam kuburnya. Wa summiya hadzal dukhul lil kubur ziyaratan, maka dinamakanlah masuk ke dalam kubur itu ziarah, hatta zur. Di sini ada kalimat hatta zur tumul maqabir, sampai kamu itu ziarah, maksudnya dimasukkan ke dalam kubur, sehingga masuk ke dalam kubur nama lainnya adalah ziarah. Nama lainnya adalah ziarah. Naam, ini keberadaan manusia. Mereka senantiasa berupaya untuk mendapatkan harta yang banyak sampai matinya dia. Maka disebutkan di dalam satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan, lau anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna wadiyani. Seandainya anak Adam ini memiliki wadiyan min dahabin, memiliki satu lembah emas, tapi satu lembah banyaknya, bukan 1 gram 2 gram, 1 lembah. Ahabba, maka dia akan menginginkan ayyakuna wadiyani, kepenginnya punya 2 lembah. Wah, saya emasnya cuma 1 lembah, cari lagi lah supaya bisa 2 lembah. Ketika sudah 2 lembah dia, aduh, anak saya banyak, ini kayaknya nggak cukup untuk keturunan saya nanti, cari lagi supaya 3 lembah emas. Nah, Rasulullah menyatakan walayyamla'a fahu
illa turab. Tidak akan ada yang mampu memenuhi mulutnya, menyumbat mulutnya, illa turab, kecuali tanah. Apa maksudnya? Maksudnya dia akan terus menginginkan sesuatu yang lebih banyak, lebih banyak. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya tadi, tidak ada yang mampu menghentikan ambisinya untuk mendapatkan harta yang lebih banyak tadi, illa turab, kecuali tanah. Kalau dia sudah dikubur, disumpel dengan tanah, baru dia sadar bahwa dia itu tidak mampu ngapa-ngapa. Ambisinya dia sudah nggak ada. Lawang dia sudah tertanam, terkubur di dalam tanah. Nah, orang-orang ini digambarkan oleh Rasulullah, dia memiliki ambisi yang kuat untuk memiliki harta benda yang banyak tadi dalam rangka untuk berbangga-bangga, bermegah-megah di hadapan orang lain, sampai-sampai tidak ada yang mampu mencegah ambisinya kecuali kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini gambaran mereka-mereka yang gila terhadap harta benda dunia. Wa summiya hadza duhulil kubur ziyaratan. Makanya masuk ke dalam kubur ini dinamakan dengan ziarah. Kenapa? Li'annal qabra barzakhun bainad dunya wal akhirah. Karena yang namanya alam kubur itu adalah barzakh, pembatas antara dunia dan akhirat. Ada dunia, ada kubur, baru akhirat. Ya, jadi kubur itu belum akhirat, belum. Ya, belum akhir dari semuanya, belum. Yang namanya akhir kehidupannya manusia itu nanti akhirat. Hidup manusia, akhir hidup, bukan akhir mati, akhir hidup. Orangnya hidup terus, ya, ketika di akhirat. Nah, sehingga kubur itu hanya pembatas saja. Wa ma'barun ila daril baqiyah, hanya persinggahan sementara ila daril baqiyah, menuju rumah atau tempat yang baqiyah, yang selama-lamanya. Yadkhuluhul mayyitu dukhulaz zair li'annahu la yastamirru fihi. Maka mayit ketika dia masuk ke dalam kubur itu dukhulaz zair. Dia itu masuk bagaikan orang yang berziarah. Ziarah itu main. Apa namanya? Dolan begitu. Saya ziarah ke rumahnya Pak Muhyi misalkan. Itu namanya main. Yang namanya bermain itu kan hanya sementara, la yastamiru, tidak selama-lamanya di situ terus. Ya kalau saya main ke rumahnya Pak Muhyi kemudian terus-terusan di situ, ya Pak Muhyi bosen lah. Ini orang memangnya ngapain di sini terus? Ya. Lah, yang namanya kubur juga seperti itu. Orang masuk ke dalam kubur itu enggak kemudian selama-lamanya di kubur itu, tidak. Sementara, nanti dia akan berpindah. Wa innama hiya ziyaratun wa yantaqilu minhu ila daril akhirah. Dia hanya ziarah saja, wa yantaqilu, kemudian dia akan berpindah minhu, dari kubur tadi, ila daril akhirah, menuju kepada negeri akhirat. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang masuk kubur ini hanya sementara saja, hanya singgah sebentar untuk mendapatkan nikmat dan juga mendapatkan azab. Ada nikmat kubur, ada azab kubur, yang kemudian nanti dia akan dimasukkan ke alam akhirat. Apakah dia akan di surga, apakah dia akan di neraka. Kalau dia tercatat sebagai penduduk surga, maka dia akan di surga selama-lamanya. Kalau dia memang tercatat sebagai penduduk neraka, wal iyadu billah, maka dia akan di neraka selama-lamanya.
Ini mumpung kita belum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, kemudian kita mau kembali ke dunia, padahal kita sudah meninggalkan dunia, kemudian kita kepingin kembali ke dunia, mengulangi amalan yang belum kita lakukan, atau mungkin menghapus amalan jelek kita, sudah tidak bisa. Nah, sekarang ketika kita masih hidup di dunia, saling memberikan nasihat terhadap sesama kita untuk kemudian melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari jam berapa? 5 menit lagi. Ayat yang berikutnya, qala Allah tabaraka wa ta'ala kalla saufa ta'lamun. Kalla hadza zajrun an hadhil hal wa hadhihi sifah. Lafaz kalla sekali-kali tidak. Ini adalah zajrun, peringatan, hardikan, an hadhil hal wa hadhihi sifah, dari keadaan ini, dari sifat ini. Artinya sekali-kali tidak. Sudah, kamu jangan berangan-angan seperti itu. Kamu jangan terlalaikan dengan angan-anganmu seperti itu. Ai laisal amru kama antum munsyahilina bihi min takatsurin wa ghaflatin. Karena perkaranya tidak sebagaimana kalian itu terlalaikan dari yang namanya bermegah-megah, berbangga-bangga, wa ghaflatin, dan kelalaian. Bukan seperti itu. Saufa ta'lamun. Niscaya kamu akan mengetahui. Ai idza udkhiltumul kubur wa ra'aitum akibatal amali hasnihi wa sayyihi. Ketika kalian nanti dimasukkan ke dalam kubur, baru kamu mengetahui akibat apa yang akan diterima dari amalan baik ataupun amalan yang jelek. Kamu jangan berangan-angan bahwasanya dengan bermegah-megahan, dengan berbangga-bangga ketika di dunia itu akan menyelamatkan kamu di akhirat. Tidak. Itu angan-angan kosong. Tidak demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan balasan. Yang amalannya baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, yang amalannya jelek maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kejelekannya dia tadi. Tsumma kalla sawfa ta'lamun ta'kidun li hadzal amri wa bayanun li idhami hadzal sya'ni. Kemudian kalla sawfa ta'lamun. Ini ta'kidan untuk menguatkan lihadzal amr, sebagai penguat. Betul-betul kamu itu akan mengetahui nanti. Mungkin sekarang kamu nggak merasakan, tapi ingat, kamu pasti akan tahu akibat yang akan kamu rasakan dengan sebab kelalaianmu itu. Ya, Allah nyatakan pasti kamu akan tahu nanti. Ini menunjukkan betapa besarnya perkara ini, sehingga Allah tekankan. Ketika Allah menyatakan kalla saufa ta'lamun, ditekankan lagi. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tidak hanya sekali. Ini untuk menunjukkan bahwasanya wahai manusia, ketika kalian bermegah-megahan dan melalaikan kalian, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hati-hati. Saya ingatkan, kalian pasti akan mengetahui akibatnya. Kemudian saya ingatkan lagi, kalian pasti akan mengetahui akibatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Law kana indal insani ilmul yaqini bihadzal ma'al wa hadzal masir lima alhahu takatsur walama asghalahu amma khuliqa li ajlihi wa ujida li tahqiqihi min ta'atillah la tarawunnal jahim. Yakni tatkala manusia memiliki ilmu yakin, dia memiliki keyakinan terhadap keadaan ini, terhadap tempat kembalinya dia nanti, dikarenakan at-takatsur itu telah melalaikan dia,
Dan tatkala dia terlalaikan dari apa-apa yang sudah diciptakan untuknya, ketika dia dilalaikan dari perkara-perkara yang dia diciptakan untuk mengerjakannya, atau dia diadakan untuk merealisasikannya berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la tarawunnal jahim. Maka niscaya dia akan mengetahui bahwasanya balasannya ada di neraka jahim. Ai la taridunnal qiyamah, dia akan mendapatinya pada hari kiamat. Fala tarawunnal jahim allati a'addaha Allahu lil kafirin, maka dia akan mengetahui tentang neraka jahim yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang kafir. Wal jahimu wahiyan nar, yang namanya jahim itu adalah anar, api neraka. Yu'ta biha yaumal qiyamah ila ardil mahsyar, yang akan Allah datangkan nanti pada hari kiamat, ila ardil mahsyar, yang dibentangkan sampai kepada mahsyar, yaitu tempat di mana manusia saat itu dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka jahim itu diperlihatkan saat itu. Nah, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha fayu'ayinuha an-nasu wa yushahidunaha. Pada hari di mana jahanam itu didatangkan, yang mana jahanam ini memiliki sab'una alfa zimam, neraka jahanam itu talinya, yang mengendalikan tali di neraka jahanam itu ada sab'una alfa zimam, ada 70.000 tali, 70.000, ya, yang talinya disebutkan terbuat dari rantai-rantai yang kuat. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya yang namanya neraka jahanam atau jahim ini tadi. 70.000. Coba kalau kita lihat rantai kapal yang besar itu kan cuma berapa? Puluhan jumlahnya. Enggak ada sampai 100 kapal yang besar itu ketika mendarat kemudian ditali kan cuma berapa? Ya, itu saja sudah sebesar itu. Lah kalau talinya sampai 70.000, maka ini menunjukkan betapa besarnya yang namanya jahanam atau neraka jahim ini tadi. Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin, yang lebih meyakinkan bahwa neraka jahanam ini sangat besar, ternyata masing-masing tali yang 70.000 tadi, masing-masing talinya itu dipegangi oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Berarti berapa? 70.000 kali 70.000. Ya, sekian lah, ya, antum hitungkan sekian lah. Itu menunjukkan betapa besarnya. Dalam keadaan kita tahu bagaimana yang namanya malaikat, ya, bukan hanya kayak kita krempeng kayak gini. Malaikat itu besar, ya. Nah, satu sayapnya saja sepanjang mata memandang. Itu baru sayapnya malaikat, belum malaikatnya. Berarti malaikat-malaikat yang sangat besar itu jumlahnya 70.000, itu memegang satu tali, ya, 70.000. Lah padahal talinya ada 70.000 juga. Wah, berapa banyaknya malaikat. Ini menunjukkan betapa besarnya yang namanya jahannam. Fayu'ayinuha annas wa yushahiduna. Pada waktu itu manusia itu akan melihat dengan kedua matanya, melihat betul yang namanya neraka jahanam itu tadi. Ya, betapa mengerikannya. Mempersaksikan betul. Tidak ada yang kemudian mana sih enggak lihat, enggak. Betul-betul melihat semuanya dengan jelas, ya, terkait dengan neraka jahanam yang dipaparkan pada hari itu.
Wallahu taala a'lamu bissawab. Untuk yang selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan ba'da sholatil maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu barakallahu fikum.